Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, bahasa Melayu Tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Penamaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai dengan 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa atas perintah Raja Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan. Pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak mayoritas pada saat itu. Kedua, bahasa Jawa lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa, halus, biasa, dan kasar yang digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Bila pengguna kurang memahami budaya Jawa, ia dapat menimbulkan kesan negatif yang lebih besar. Ketiga, bahasa Melayu Riau yang dipilih, bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Maluku, Betawi, ataupun Kutai. Dengan pertimbangan, suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. Dan sebagai lingua franca, bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terkena pengaruh, misalnya dari bahasa Tionghoa ataupun bahasa lainnya. Penggunaan bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia. Pada 1945, pengguna bahasa Melayu selain Republik Indonesia yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pada saat itu, dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, diharapkan di negara-negara kawasan seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura bisa ditumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara jiran di Asia Tenggara. Dan memilih bahasa Melayu Riau, para pejuang kemerdekaan bersatu seperti pada masa Islam berkembang di Indonesia. Namun, kali ini dengan tujuan persatuan dan kebangsaan, bahasa Indonesia yang telah dipilih ini kemudian distandarisasi, dibakukan dengan nahu atau tata bahasa dan kamus baku yang diciptakan. Hal ini telah dilakukan pada zaman penjajahan Jepang. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang dikuatkan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia 5 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 yang dihadiri sekitar 700 pakar bahasa Indonesia di seluruh Nusantara
dan dihadiri tamu dari negara-negara sahabat. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Setelah melakukan beberapa kali perbaikan, sehingga pada Kongres 9 ini yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008, bertujuan untuk meningkatkan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam mewujudkan insan Indonesia cerdas kompetitif, menuju Indonesia yang bermartabat, berkepribadian, dan berperadaban unggul.